Kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Pengakuan Iwan, suami yang tega bunuh istri di Karimun, Risma Fatmawati disebut tak melayani. Iwan, 23 tahun, suami di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kepri, tega membunuh istrinya sendiri, RS 18 tahun. Pembunuhan itu terjadi di rumah kontrakan Jalan Raya Togok, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Korban tewas setelah dianiaya menggunakan sikat gigi oleh suami yang menikahinya 4 tahun lalu. Melansir tribunbatam.id, Iwan mengaku nekat membunuh istrinya karena sakit hati. Mereka sering cekcok masalah sepele. Di antaranya soal korban yang tak pernah masak dan cuci baju. Sakit hati gimana, Bang? Saya pulang kerja, dia tak pernah masak. Enggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak. Dia bilang, aku bukan babu, katanya. Kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Dia sakit hati gitu? Iya. Saya kelahi, mama tua saya ikut campur. Dia ngasaknya, jantan itu tinggalkan aja cek jantan lain. Setiap saya pulang kerja, dia tidak pernah masak. Selalunya saya makan sendiri. Kalau saya suruh masak atau cuci baju, dia korban selalu bilang kalau bukan babu di rumah ini, kata Iwan. Tak hanya itu, motif lain pembunuhan itu lantaran mertua pelaku kerap ikut campur dalam persoalan rumah tangganya. Hal yang membuat pelaku makin emosi yakni saat mertua pelaku menyuruh anaknya atau korban mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu. Ia menduga istrinya punya selingkuhan. Pasalnya, Iwan pernah memergoki istrinya pergi dengan pria lain. Bahkan, lanjut Iwan, saat di rumah, korban pernah melakukan panggilan video. Seringkali, pertama saya jumpa di hotel dengan laki-laki. Kedua, saya pernah jumpa dia pergi dengan laki-laki lain. Ketiga, dia video call terus ada video lainnya. Di situ saya tak akan memaafkan dia lagi, ucapnya. Namun kini, Iwan mengaku menyesali perbuatan kejinya terhadap sang istri. Menyesal, sekarang jauh dengan anak. Kemarin masih bersama-sama sekarang tidak bisa lagi, imbuhnya. Sementara itu, pihak keluarga atau orang tua korban Kaisul dan Norida membantah tudingan pelaku pembunuhan di Karimun yang mengaku tidak pernah dilayani oleh korban. Ia menjelaskan dalam keseharian, korban selalu bersamanya. Bahkan ia mengaku mengetahui tingkah laku dan perbuatan kedua pasangan suami istri tersebut. Jadi keseharian Risma ibu lebih tahu ya? Iya, lebih tahu. Saya tudingan masak pun tidak benar ya bu? tidak. Tudingan masak, saya terus terang cakap di rumah dia tidak ada dapur, tidak ada peralatan masak sama sekali. Kalau dimasak di sini baru dikasih ke laki dia, ke suami dia, ke rumah dia. Nah, karena suami dia jarang ke sini. Ya, suami dia di rumah. Jadi kalau istri dia masak, dikasih suami dia di rumah dia. Bawakan berarti alasan dia tidak masak di rumah itu karena di rumah itu memang nggak ada perlengkapan. Tak ada Pak, tak ada. Ataupun dia naik hotel itu cerita bohong. Nah, karena apa? Dia itu dengan saya jarang karena saya keluar. Kalau tak ada pun dengan saya, anak dia mesti ikut. Tak mungkin naik ke hotel dengan anak dia kan? Gitu. Dan kalau memang ya logikanya Pak, kalau memang tidak makan. Kalau mana saya dia jarang tidak ada. Norida juga menegaskan bahwa tudingan korban bermain dengan laki-laki lain dan selingkuh hingga keberhubungan badan di kamar hotel tidak benar. Selain itu, pernyataan Iwan yang menyebut jika korban semasa hidup tidak pernah memasak ketika suami pulang kerja juga ia bantah. Ia mengungkap jika Risma saat memasak berada di rumah Norida. Alasan masak di sini karena di rumahnya itu tidak ada dapur, tidak ada peralatan masak. Setiap hari Risma selalu masak di sini, timpanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.